lagi saya katakan tidak ada pembenaran atas alasan apapun. Orang boleh membunuh, orang boleh menghilangkan orang. Napas Munir berhenti di ketinggian 40.000 kaki ketika Garuda melintasi langit Rumania. Aktivis hak asasi manusia itu meninggal pada 7 September 2004 karena diracun. Di cairan lambung dan darahnya mengambang tuba arsenik 4 kali lipat dari dosis mematikan. Bagaimana Munir dihabisi? Pada video kali ini kita akan membahasnya. Lewat tengah malam 7 September 2004, Munir Said Talib mengirimkan pesan ke telepon genggam istrinya Suciwati. Kala itu, dia mengeluh sakit perut kepada istrinya. Pesan itu dikirim Munir saat transit di Bandar Udara Changi, Singapura. Dalam perjalanannya dari Jakarta menuju Amsterdam, Suciwati yang pada saat itu berada di rumahnya di Bekasi tak terlalu merisaukan keluhan tersebut, karena suaminya memang kerap terserang MAH. Namun pesan itu menjadi pesan terakhir yang dikirim Munir kepada Suciwati. Hasil autopsi The Netherlands Forensic Institute memastikan Munir meninggal akibat diracun dengan racun arsenik dosis tinggi. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, sekitar 460 mg atau 4 kali lipat dari dosis mematikan. Racun tersebut ditemukan tersebar di dalam tubuhnya. Sebelum kematiannya pada 6 September 2004, Munir diantar Suciwati dan sejumlah kawan aktivis ke Bandara Soekarno-Hatta. Waktu itu, Munir hendak ke Belanda untuk melanjutkan studi di Utrecht University. Pendiri Kontras itu mendapatkan nomor kursi 40J. Ia memilih penerbangan kelas ekonomi Garuda untuk menghemat biaya beasiswa. 1 jam sebelumnya, Munir minum susu coklat panas di Dunkin Donut Bandara Soekarno-Hatta bersama istri dan kawan-kawannya. Setelah memegang tiket, Munir mulai antri masuk pesawat. Saat itu seorang datang menghampiri Munir dan bertanya mau kemana. Pria itu diketahui belakangan adalah Polikarpus, terpidana kasus pembunuhan Munir. Percakapan Munir dan Polikarpus tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Di pintu masuk, Polikarpus menawari Munir duduk di kursinya di kelas bisnis. Munir pindah ke kursi nomor 3K yang semula dipakai Polikarpus. Pesawat lalu lepas landas pada pukul 10:05 dan transit di Bandara Changi, Singapura pada pukul 04 waktu setempat. Polisi menduga ada udang di balik tawaran Polikarpus bertukar kursi. Pertukaran kursi itu dicurigai justru dirancang untuk melancarkan pembunuhan. Seorang penyidik mengatakan, si pembunuh tahu bahwa transit di Changi hanya 1 jam. Di-courting 10 menit untuk penumpang turun dari pesawat dan 20 menit untuk naik lagi. Hanya ada kesempatan setengah jam untuk menghabisi Munir. Ini susah dilakukan jika Munir duduk di kelas ekonomi. Dia butuh waktu lebih lama sekitar 20 menit untuk antri turun. Itu menjelaskan mengapa Munir ditaruh di kursi bisnis, kata penyidik. Tiba di Bandara Changi, Munir turun pesawat dan berjalan sendirian menuju tempat transit. Ia berhenti di dekat tangga berjalan di pintu Dempan. Kejadian ini dilihat pejabat sementara stesen manajer Garuda di Changi bernama Barlin Panjaitan. Dalam kesaksiannya, Barlin melihat Polikarpus bergegas menyusul Munir. Saksi lainnya Asrini Utami Putri yang merupakan penumpang kelas bisnis dan satu pesawat dengan Munir. Dia melihat Munir duduk di sofa The Cafe Bean and Leaf yang lokasinya tak jauh dari gerbang D42. Menurut Asrini, Munir duduk semeja dengan lelaki berkacamata yaitu Polikarpus. Asrini mengaku tak akan lupa dengan Polikarpus karena seharusnya Polikarpus duduk di belakang Asrini di kursi kelas bisnis yang kemudian ditempati oleh Munir. Tak hanya melihat Polikarpus, Asrini juga melihat sosok lelaki gondrong sebahu yang berkumis yang bernama Raymond JJ Latui Hamalo.
atau Ongel. Dalam pengusutan kasus kematian Munir, Ongel merupakan saksi kunci di pesawat Garuda. Ketika pesawat Garuda siap lepas landas dari Bandara Changi, Singapura, saat itulah Munir mulai merasa ada yang tidak beres di perutnya. Ia lalu meminta obat sakit ma kepada pramugari Tia Dewi Amberwati. Namun obat yang diminta Munir tidak ada. Munir lalu minta dibuatkan teh. Sekitar 40 menit pesawat meninggalkan Changi, Munir mulai bolak-balik ke toilet. 2 jam setelah itu, sakit perut Munir semakin parah. Ia meminta pramugari membangunkan Tarmizi untuk menolongnya. Munir lalu berjalan ke kelas bisnis dan duduk di belakang kursi Tarmizi. Tarmizi memang seorang dokter. Meminta pramugari membuka peralatan medis darurat pesawat. Sayangnya tak ada obat yang cocok di kotak itu. Kemudian Tarmizi memberi Munir 2 tablet obat diare serta obat mual dari tas yang dibawanya. Alih-alih sembuh, justru kondisi Munir semakin parah. Tarmizi lalu menyuntikkan 1 botol ampul obat mual dan diare ke lengan kanan Munir serta obat penenang ke bahu kiri lelaki itu. Meski sudah diberikan beberapa obat, Munir masih saja bolak-balik ke toilet. Beberapa saat kemudian, ia bilang ingin istirahat telentang. Pramugari lalu menggelar 3 lapis selimut di lantai kelas bisnis. Disitulah Munir tidur. Ketika pesawat Garuda GA974 terbang di atas wilayah Rumania, napas Munir terhenti. Pukul 14.10 menit, pesawat tiba di Bandara Schiphol, Amsterdam. Jasad Munir dibawa ke rumah sakit. Hasil autopsi memperkirakan Munir meninggal pukul 9.05 menit waktu Belanda, atau pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hitungan lama kerja racun di tubuh manusia, Munir diperkirakan dihabisi di Bandara Changi, Singapura. Ahli toksikologi forensik dari Denpasar, IMADE Agus Gelgel Wirasuta, memperkirakan kematian Munir terjadi 8-9 jam setelah racun masuk ke tubuhnya. Adapun waktu tempuh Changi sampai Schiphol adalah 12 jam. Polisi sendiri meyakini Munir diracun di Bandara Changi saat transit. Pertanyaannya, mengapa Munir dibunuh? Munir memang dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia yang paling berani di Indonesia. Ia memulai karirnya dengan mengurus buruh. Sejak kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, salah seorang aktivis buruh yang dibantu Munir adalah Suciwati, yang ditangkap karena memimpin pemogokan di sebuah pabrik. Suciwati kemudian menjadi istri Munir. Ia melahirkan 2 orang anak. Karir Munir sendiri berlanjut di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya pada 1989. Setelah itu, Munir menjabat Direktur LBH Semarang. Kemudian dia hijrah ke Jakarta pada 14 April 1996, lantaran dipercaya menjadi Kepala Bidang Operasional YLBHI. 3 bulan berselang, mulailah Munir berurusan dengan perkara penculikan, sebuah masalah yang amat rawan di masa Orde Baru. Kasus ini berawal dari pengaduan raibnya sejumlah aktivis pada 27 Juli 1996. 2 tahun berselang, Munir menjadi koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Persoalan orang hilang yang ditangani Munir menjadi lebih luas dan beragam, termasuk menangani lenyapnya sejumlah orang dalam peristiwa Tanjung Priok, Aceh, dan Timur Timur. Nama Munir pun mulai meroket. Wajahnya sering terlihat di televisi. Setelah rezim Soeharto runtuh, Munir belum berhenti mengusung beragam masalah hak asasi manusia. Dia cukup sadar banyak pejabat yang gerah dengan sepak terjangnya. Resikonya kalau tidak diculik, ia dipenjarakan, katanya waktu itu. Ancaman fisik mulai mendekatinya pada 20 Agustus 2001. Rumah orang tuanya di Jalan Diponegoro, Batu Malang, dikirimi bom yang dibungkus kantong plastik hitam. Uniknya, Munir mengetahui bom ini setelah si pengirim memberitahukannya lewat telepon. Ancaman tak menciutkannya. Keluarganya juga sudah terbiasa untuk hal-hal seperti itu. Setahun kemudian, pada Juni 2002, Munir mendirikan lembaga baru, yakni Imparsial. Di lembaga pengawas hak asasi ini, Munir menjabat sebagai direktur eksekutif. Kegiatannya juga mirip dengan Kontras. Jadi,
Tak mengherankan teror masih membayanginya. Munir sepertinya tak punya urat takut. Berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah terus meluncur dari pria ini. Di antaranya terhadap undang-undang terorisme, rancangan undang-undang TNI, dan rancangan undang-undang pokok intelijen negara. Menurut Munir, waktu itu undang-undang terorisme memberikan peluang penyalahgunaan kekuasaan bagi aparat. Selain itu, undang-undang terorisme memberi ruang bagi instansi non-hukum pada proses pemeriksaan yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan undang-undang TNI, menurut Munir, intinya mengembalikan dui fungsi TNI. Aturan itu memungkinkan untuk memperkerjakan prajurit TNI aktif di departemen dan lembaga pemerintah, persis seperti Orde Baru. Padahal sejak era reformasi, prajurit TNI diharuskan pensiun jika memegang jabatan sipil kecuali di Departemen Pertahanan. RUU Pokok Intelijen Negara waktu itu juga Munir sorot. Kewenangan BIN menangkap dan menahan orang yang dicurigai sebagai teroris. Kewenangan itu sama dengan undang-undang anti subversif yang membenarkan Intel menangkap siapapun yang dicurigai. Dia khawatir aturan itu akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Munir juga getol menyorot pembelian kapal patroli TNI senilai miliaran. Yang disoal adalah sumber dana pembelian, datang dari sejumlah pemerintah daerah. Menurut Munir, RAPBD tidak boleh dialokasikan untuk anggaran di sektor pertahanan. Munir juga sempat memberikan informasi mengenai dugaan korupsi di sebuah departemen kepada wartawan Tempo. Waktu itu dia berjanji untuk melengkapi bukti. Namun sebelum hasratnya membongkar korupsi diwujudkan, malaikat datang menjemput Munir. Sehari sebelum berangkat ke Belanda, Munir mengirimkan pesan pendek ke Rahlan Nasidik yang isinya titip kantor, anak dan istrinya. Sehari kemudian, Munir wafat jauh di atas langit. Ia meninggal dengan posisi miring ke kanan, kaki tertekuk, dan satu tangannya berada di bawah bantal.